Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari GKI Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, lawatlah kami dalam terang firman-Mu. Biarkanlah hati kami menjadi hati yang mau dituntun, dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan diambil dari Matius 1 Timotius dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 20. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 20. Judulnya ucapan syukur atas kasih karunia Allah dan tugas Timotius. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, karena Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Salam Ibu Bapak, Saudara. Kita patut bersyukur dalam hidup ini karena banyak hal yang bisa kita syukuri. Dan secara khusus bagi kita sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur karena kita bisa terima Yesus, pelaku Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Sehingga saya memberi perenungan untuk kita pada hari ini adalah hidup yang bersyukur. Seperti tolak dari ayat 12, sebagaimana dalam nas kita tadi, aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Paulus bersyukur karena ia dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi pelayannya. Tentu ia melihat itu adalah sebuah kehormatan, karena mengingat latar belakangnya sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Dia merasa bahwa ia adalah orang yang paling berdosa.
paling tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia dilayakkan, dia diterima, bahkan dipakai Tuhan menjadi alat. Jadi inilah yang menjadi kesukacitaan, dan inilah yang menjadi dasar ungkapan syukur dan terima kasih Paulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang Paulus lakukan? Ini seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, bukan karena kita layak, bukan karena kita lebih baik, tapi karena Tuhan berkenan menyelamatkan kita. Itu karena kasih karunia-Nya kepada kita. Sebagaimana dalam ayat 14 dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi karena limpahnya kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita dipilih menjadi orang yang percaya pada Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Saudara, hidup yang bersyukur adalah hidup yang mensyukuri karena kita boleh menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang percaya, menjadi orang Kristen yang percaya Yesus. Kalau Paulus bersyukur dengan melayani Tuhan, sampai ia mati dia melayani Tuhan, menjadi pemberita Injil. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita buat untuk bersyukur pada Tuhan? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan, hari ini kita diajak untuk bersyukur pada Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita sebagai anak muda, kita bersyukur pada Tuhan, kita menjadi anak muda yang percaya Yesus. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang baik, belajar, bekerja, berteman, bergaul dengan pergaulan dan pertemanan yang takut akan Tuhan. Kalau kita punya karir, bersyukurlah dengan karir tersebut. Kita bekerja, kita menjadi garam dan terang di lingkungan pekerjaan kita. Kalau kita punya keluarga, bersyukurlah kita atas keluarga itu. Karena atas izin Tuhan kita boleh berkeluarga. Sayangi dan cintai keluarga kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah masyarakat, kita bersyukur. Tuhan mau memakai kita di lingkungan di mana kita ada. Kita harus menjadi pribadi yang menghormati, menghargai tetangga kita. Bahkan terhadap musuh kita sekalipun, kita harus mengasihi mereka, mengampuni mereka. Jadi ibu bapak saudara, jadilah pribadi yang bersyukur, hidup yang bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, mau terima kita, mau menyambut kita karena kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan membimbing kita menjadi pribadi yang bisa bersyukur dalam hidup ini. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, bimbinglah kami dalam terang firman-Mu supaya menjadi pribadi yang mau bersyukur. Amin.